Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amara bihifdzil lisan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita oleh Allah ditakdirkan bisa bertemu dengan Ramadan. Sehingga pada bulan Ramadan ini kita melaksanakan pengajian seperti tahun-tahun sebelumnya, walau pada tahun ini kita hanya mampu bertemu melalui media seperti sekarang ini. Mudah-mudahan walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, namun tidak mengurangi barokah Allah. Amin Allahumma amin. Anak-anakku, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jannatu mushtaqatu ila arba'ati nafarin. Talil Qur'an wa hafidil lisan wa mut'imil ji'an wa suaimi fi syahri Ramadan. 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Yang pertama yaitu talil Qur'an, orang yang suka Al-Quran, orang yang cinta Al-Quran. Siapa yang termasuk orang yang cinta Al-Quran? Yang pertama yaitu orang yang mau dan mampu mengajarkan Al-Quran. Oleh karena itu, patut bersyukur orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi guru ngaji Al-Quran. Seperti ustadz-ustadzah yang ngajar di musola-musola, di masjid-masjid, atau mungkin di TPQ. Itu termasuk orang yang cinta Al-Quran. Dan mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang mau dan mampu menjadi guru ngaji Al-Quran. Amin Allahumma amin. Orang yang cinta Al-Quran yang kedua yaitu orang yang mau belajar Al-Quran. Seperti kalian ini. Kalian dalam kegiatan Ramadan, dalam kegiatan online-nya atau daring, kalian ada khatmil Qur'annya. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka melatih untuk senantiasa cinta dan selalu mau belajar, mau membaca Al-Quran. Yang ketiga yaitu orang yang suka dan mau membantu orang yang mengajar dan belajar Al-Quran. Itulah yang termasuk talil Quran, orang yang cinta Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Iqra'u, bacalah kamu semua Al-Quran, akan Al-Quran. Fa innahu, maka sesungguhnya Al-Quran ya'ti, akan datang yaumal qiyamati, pada hari kiamat, syafi'an li ashabihi, untuk memberikan syafaat kepada sahabat-sahabatnya Al-Quran. Anak-anakku, pada kesempatan Ramadan ini marilah kita isi dengan memperbanyak
membaca Al-Quran, agar kita termasuk menjadi sahabat-sahabatnya Al-Quran. Yang kedua, wahafidhil lisan, yaitu menjaga lisan. Orang yang dibenci orang lain bukan karena orangnya yang jelek. Tidak ada orang yang jelek dibenci oleh orang lain, itu tidak ada. Atau mungkin karena pakaiannya yang jelek, juga tidak ada. Tapi siapa yang dibenci oleh orang lain? Karena lisannya yang jelek. Baik, kata salamatul insan fi hifdil lisan. Keselamatan manusia itu terletak pada penjagaan lisannya. Oleh karena itu, jaga lisan kita agar kita tidak berbicara yang jelek-jelek. Dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailun, celakalah. Siapa sih yang celaka? Likulli humazatil lumazah. Semua orang yang mengumpat dan mencela. Oleh karena itu, jangan sekali-kali kita menjadi orang yang suka mencela atau mengumpat atau menghina orang lain. Karena di mata Allah manusia itu sama, kecuali tingkatan ketakwaannya. Maka kita harus berikhtiar, berusaha menjaga lisan. Jangan sampai kita berbicara yang tidak menyenangkan orang lain. Anak-anakku, golongan ketiga yang dirindukan surga yaitu wa mut'imul ji'an, yaitu orang yang memberi makan pada orang-orang yang lapar. Fa insyaallah pada zaman sekarang ini, zaman insyaallah yang serba makmur, sulit kita temukan untuk mencari orang lapar. Apalagi kalau kita lihat posting-posting di FB. Ya Allah, tidak ada orang susah, semuanya senang, semuanya makmur, semuanya nyaman-nyaman, ya. Tapi misal ada orang yang masih membutuhkan bantuan kita. Mungkin datang pengemis ke rumah kita, minta makan, berilah makan. Karena itu merupakan suatu kewajiban kita sebagai umat muslim saling membantu. Tidak boleh misalkan ada orang miskin, pengemis datang, tidak dikasih, justru semakin dicela, semakin dihina. Ini tidak boleh. Maka kita harus berusaha untuk memberi makan. Yang terakhir, waswaimi fi syahri Ramadan. Yang terakhir yaitu melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Seperti sekarang, alhamdulillah kita oleh Allah masih diberi izin bertemu dengan Ramadan, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa. Anak-anakku, Allah dalam Al-Quran menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah mewajibkan kita untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini, tujuannya la'allakum tattaqun,
tattaqun, agar kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah. Saya yakin kalian semua pasti melaksanakan puasa, gitu ya. Anak-anakku, orang melaksanakan puasa itu pahalanya besar, banyak. Tapi perlu kita ingat, ada amalan-amalan yang bisa merusak pahala puasa. Apaan kira-kira yang dapat merusak pahala puasa? Yang pertama, suka marah-marah, itu yang pertama. Enggak apa? Kita oleh Allah disuruh mengekang hawa nafsu marah. Yang kedua, apabila berbicara kotor. Contoh pesuan, tak kenging, menghina orang, tak boleh. Mengumpat, tidak boleh. Ini akan merusak pahala puasa. Orang puasa haus, lapar. Tapi kalau rusak pahalanya, maka tinggal haus dan laparnya saja. Pahalanya tidak ada. Yang ketiga yang merusak pahala puasa, yang ketiga yaitu bohong. Gendek, tidak boleh. Yang keempat, tidur sepanjang hari. Karena puasa dengan dalih tidur ibadah, maka pekerjaan dalam Ramadan diisi dengan tidur, dan tidur. Ini merusak pahala puasa. Seharusnya dalam Ramadan ini diisi apaan? Diisi dengan memperbanyak ibadah, beramal soleh, baca Quran, zikrullah. Yang keempat yaitu melihat lawan jenisnya dengan syahwat. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada sepatah dua patah kata yang kurang berkenan, saya selaku insan dhaifah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sebelum saya akhiri materi ini, setelah kalian simak apa yang sudah saya sampaikan, tolong saman tulis di lembaran atau di buku apa inti dari apa yang saya sampaikan. Kemudian bisa saman foto kirim ke WA saya, atau mungkin saman bisa menyampaikan lewat pesan suara. Kiranya hanya ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.